Beralih ke informasi lain, pemirsa, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel hari ini menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa. Noel sebelumnya dituntut 5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Selain itu, jaksa juga menuntut Noel dengan denda sebesar 250 juta rupiah, subsidiar 90 hari. Fakta persidangan, izin kami. Baik dalam konstruksi peristiwa. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait sidang pledoi mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer, sudah bergabung dengan kami rekan Salam Pulungan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Ya, selamat sore, Salam. Bagaimana perkembangan sidang pledoi Noel? Apa saja poin penting yang disampaikan dalam pledoinya? Ya, Nadia dan juga pemirsa, baru saja sidang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa Immanuel Ebenezer atau Noel selaku mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikasi K3. Ini sudah selesai dilangsungkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, di mana tadi dalam sidang yang berlangsung sejak pukul 11 siang hingga hampir pukul 5 sore hari ini, artinya selama kurang lebih 6 jam persidangan ini berlangsung, memang ada sejumlah poin menarik yang disampaikan oleh Noel dalam persidangan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan di sidang kali ini, di mana tadi Noel menyebut bahwa praktik kutip-pengutip dana non-teknis ini disebut sudah terjadi sejak tahun 2012 hingga September 2024. Artinya ini sudah berhenti sebelum Noel ini menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nadia dan juga pemirsa, bahwa tadi dalam pledoi juga disebut bahwa fakta persidangan terkait dengan aliran dana non-teknis ini mengalir ke pihak lain sebelum Noel menjabat. Salah satunya adalah ke pesantren, dana ke pesantren milik Ida Fauzia selaku mantan Menteri Ketenagakerjaan periode sebelumnya, di mana ini tadi juga dibenarkan dalam persidangan seperti dari kesaksian dari para saksi di persidangan, kemudian juga ada dari keterangan terdakwa, kemudian juga dari percakapan WhatsApp yang ditampilkan di persidangan. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa inti dari isi dari pledoi yang disampaikan oleh Noel adalah terkait dengan bagaimana dirinya ini membersamai dari kaum buruh maupun juga kaum pekerja termarginalkan yang selama Noel ini menjabat kurang lebih selama 10 bulan lamanya, ini Noel turut membantu dari para pekerja yang termarginalkan maupun juga terpinggirkan begitu untuk bisa mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nadia dan juga pemirsa, bahwa tadi juga langsung disampaikan terkait dengan replik ataupun juga tanggapan dari pledoi yang disampaikan oleh terdakwa, di mana tadi jaksa penuntut umum menanggapi dari pledoi terdakwa bahwa menyebut bahwa dari isi pledoi yang disampaikan ini merupakan asumsi belaka yang disampaikan oleh Noel. Namun ini langsung dibantah juga terkait dengan adanya duplik ataupun juga tanggapan dari replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tadi, di mana dari pihak pengacara maupun juga dari pihak Noel sendiri sebagai terdakwa ini menyebut bahwa dirinya ini tidak membenarkan dari adanya pernyataan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, dan melihat dari jalannya persidangan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lamanya ini, memang dari semua saksi persidangan ini tidak menyebut satupun terkait dengan adanya aliran dana yang masuk ke dalam rekening dari Immanuel Ebenezer atau Noel. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa sidang nantinya akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 dengan agenda sidang putusan. Artinya ini sidang putusan menjadi langkah akhir bagaimana nantinya untuk hasil dari persidangan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4-5 bulan lamanya ini, apakah nantinya majelis hakim ini akan mengabulkan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Noel dengan 5 tahun penjara dan juga denda kurang lebih 250 juta rupiah, atau nantinya hukuman akan jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah. Nanti kita akan saksikan secara bersama terkait dengan sidang putusan yang akan berlangsung pada hari Kamis 4 Juni 2026 mendatang. Nadia. Baik, terima kasih Salam Pulungan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda.
Pemirsa, aksi seorang pembawa acara atau MC pria dalam acara Kalteng Expo memicu kritik tajam dari masyarakat. Pasalnya MC tersebut memotong keluhan warga terkait jalan rusak ke pemerintah daerah Kalimantan Tengah. Insiden ini bermula saat seorang pembawa acara Kalteng Expo membuka sesi interaksi di atas panggung bersama warga. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan warga untuk menyuarakan kendala jalan rusak di wilayahnya. Namun alih-alih membiarkan warga berkeluh kesah menjelaskan jalan mana yang rusak, pembawa acara memotong perkataannya dengan pertanyaan, "Jalan yang di mana? Jalan yang di mana? Jalan depan rumahnya." Netizen ramai-ramai mengkritik hilangnya profesionalisme MC dalam menghadapi kritikan masyarakat yang ditujukan ke pemerintahnya. Apa pesan-pesannya untuk pemerintah provinsi? Tentunya juga di sini ada Pak Gubernur nih, dan juga forum koordinasi nih. Apa? Ada Pak Kapolda, Pak Kabinda, Pak Pangdam, banyak di sana, 22 Pak Taman Pangdam. Bunga ya ada. Ayo, pada Langmut semuanya coba. Mau pesan apa? Mau yang disampaikan. Iya, silakan. Ini tolong diperbaikin jalan raya. Yang di mana? Yang di mana? Yang di mana? Yang di terutama mana? dari Palangkaraya ke Muara Tewe. Yang di mananya? Yang di mana? izin. Yang di mana? Jalan yang mana? Jalan depan rumahnya. Jalan lintas Kalimantan. Oh, lintas Kalimantan. Yang mana? Berarti Pak Bupati Harus ya. jelas dong yang Oke. mana. Ya. Kalau Reskrim Polri dan PLN mengungkap hasil investigasi blackout atau pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah di Sumatera. Dugaan sementara gangguan kelistrikan disebabkan faktor teknis dan cuaca ekstrim. Bukti kuat terkait penyebab blackout ditunjukkan dari kondisi kabel transmisi yang ditemukan di lapangan. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Nunung Syaifuddin pun memastikan tidak ada indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout di Sumatera. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak resah dan tidak mudah terpengaruh narasi yang menyesatkan terkait penyebab blackout di Sumatera. Rekan-rekan sekalian, adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrim. Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. PLN juga memastikan matinya listrik di wilayah Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 karena putusnya sambungan akibat cuaca. Investigasi juga sudah dilakukan oleh PLN. Terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV. Nah, perpindahan arus tadi tersebut itu menyebabkan fenomena yang kami sebut power swing atau biasanya kita kenal dengan osilasi. Pemadaman listrik atau blackout di Sumatera menyisakan kisah pilu. 2 karyawan toko di Batubara, Sumatera Utara tewas diduga akibat keracunan asap genset yang dinyalakan saat pemadaman listrik belasan jam. Dua karyawan ditemukan tewas di sebuah toko aksesoris di Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara pada Sabtu pagi. Sementara 2 karyawan lainnya ditemukan pingsan di dalam toko dan dilarikan ke rumah sakit. Keempat korban ditemukan karyawan lain yang datang ke toko untuk bekerja.
Diduga kuat, para korban keracunan akibat menghirup asap genset selama berjam-jam saat terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Pemadaman listrik atau blackout terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera akhir pekan lalu. Durasi pemadaman terpendek di Palembang selama 2 jam dan terlama hingga 24 jam di wilayah Sumatera Utara. PLN menjelaskan blackout di Sumatera akibat gangguan pada sistem transmisi dan pembangkit listrik di jaringan Sumatera. Blackout di Sumatera melumpuhkan aktivitas masyarakat dan mengakibatkan kerugian UMKM hingga ratusan juta rupiah. Salah satunya pusat pertokoan dan wisata di sekitar Jam Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang gelap akhir pekan kemarin. Tidak ada keramaian pengunjung dan pemilik toko kehilangan omset puluhan juta rupiah. Hingga Senin ini, sebagian besar wilayah mati listrik berangsur pulih secara bertahap. Bareskrim Polri turun tangan menyelidiki penyebab blackout di Sumatera. Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Tim Liputan iNews melaporkan.